Shalom alaikum Besem Hamasya. Kali ini kita akan berbicara tentang gelar Yesus sebagai Rasul, gelar Al-Masih sebagai Rasul dan Imam Besar. Kita membaca di dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kira-kira kalau di dalam dialog atau dalam perjumpaan lintas iman, sementara orang memandang kekristenan dari sudut pandang mereka, tentu ini akan menjadi kesalahpahaman. Sebab satu kali saja Alkitab menyebut Yesus sebagai Rasul, yaitu ada bagian teks Alkitab yang kita baca saat ini. Rasul biasanya dikaitkan untuk murid-murid Yesus. Kenapa di sini Yesus disebut Rasul dan Imam Besar yang kita akui? Tentu saja kita tidak bisa melihat definisi Rasul ini dari sudut pandang agama lain. Seperti kita tahu dalam Islam misalnya, Nabi adalah setiap orang yang mendapatkan wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Tetapi Rasul adalah setiap yang menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Dengan demikian, Rasul sudah pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Kalau definisi ini kita paksakan untuk melihat kekristenan, pertanyaannya, mulai kapan definisi seperti ini muncul? Jauh sebelum munculnya agama Islam, kekristenan sudah eksis. Yudaisme sudah eksis dan dia memaknai teks sucinya tentu dalam makna yang diberikan oleh teks-teks Alkitab sendiri. Tidak lewat teks suci agama lain. Nah, ketika saudara-saudara kita yang di luar kekristenan, khususnya Islam, mendengar kata-kata Rasul dan pemahaman dia Rasul itu adalah Nabi yang wajib menyampaikan risalah Tuhan kepada umatnya. Bayangannya Rasul itu adalah Musa, Rasul Allah. Muhammad, Rasul Allah. Isa, Rasul Allah. Zakaria, Rasulullah. Loh, kok Matius Rasul? Nah, itu kan. Petrus kok Rasul? Wah, ini Lukas kok Rasul? Mereka bingung. Karena apa? Mereka sudah memaknai Rasul dalam frame of reference Islam. Nah, saya kira dalam konteks dialog ini tentu tidak fair. Kita harus melihat definisi Rasul dalam pandangan Kristen sendiri. Dan tentu sering saya sampaikan bahwa definisi ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan yang mendahului kekristenan, yaitu pandangan Yahudi. Memang kata Rasul itu bahasa Arab, berasal kata arsala, mengutus atau mengirim. Dan Rasul itu hanya utusan. Kata jamaknya Rusul. Makanya kitab kisah para Rasul di dalam bahasa Arab A'malur Rusul. Kitab A'malur Rusul. Rasul ini terjemahan bahasa Arab yang berasal dari bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Di dalam bahasa Ibrani itu disebut saliyah. Saliyah. Mengutus itu salah. Utusan saliyah. Dan di dalam bahasa Aramaik seliha. Siapakah yang disebut seliha? Jadi baik itu Alkitab di dalam bahasa Aram, Pesita, menyebut seliha, Yesus adalah seliha, Yesua adalah seliha. Dalam Alkitab bahasa Ibrani, Yesus adalah saliyah. Dalam Alkitab bahasa Arab juga Yesus itu Rasul. Ta'ammalu Yesua Rasul imanina wa ra'isu kahinat wa ra'isu kahinatihi misalnya. Pandanglah kepada Rasul yang kita imani dan imam, ya, imam besar maksudnya. Tetapi istilah ini tentu tidak bisa dilepaskan daripada pola Israel dalam memahami kedatangan Yesus. Karena bagi orang Kristen, kedatangan Yesus itu sebetulnya adalah fulfillment, penggenapan daripada nubuat kitab Taurat, nabi-nabi dan Mazmur atau dan tulisan-tulisan suci atau Tehillim. Oleh karena itu kenapa murid Yesus jumlahnya 12 disebut Rasul? Kenapa setelah jumlah 12 itu ada angka 70 murid? Ini tidak bisa dilepaskan dari
historical background, theological background Yahudi. Orang-orang Yahudi memaknai kata saliyah itu menunjuk kepada orang-orang yang bertugas di bait Allah. Nah karena itu ketika misalnya kitab Keluaran pasal 24 ayat 1. Setiap orang Yahudi yang orang Israel yang dia bermakna atau bertugas sebagai agen dalam keselamatan, dalam pelayanan kurban, itu disebut saliyah. Nah karena imam besar itu memohonkan pengampunan dosa lewat upacara Yom Kippur, mewakili 12 suku Israel. Karena jumlahnya Israel, jumlahnya 12. Kemudian di antara orang-orang Israel tadi terpilih lagi 70 tua-tua. Nah 70 tua-tua itu disebutkan juga di dalam misalnya kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 tadi. Sif'im misekne Yisrael. Ya, artinya 70 dari tua-tua Israel. Bahkan istilah tua-tua itu menempati urutan yang sangat penting dalam teologi Yudaisme. Misalnya dalam Pirkei Avot 1. Pirkei Avot itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kira-kira Ethics of the Fathers. Avot itu kata jamak dari Abba, yang artinya bapak. Jadi etika bapak-bapak bangsa. Maksudnya bangsa Israel. Itu dikatakan begini. Musa telah menerima Torah dari Sinai dan memberikannya kepada Yehosua, Yehosua memberikannya kepada Seknim. Seknim itu tua-tua tadi. Tua-tua Israel tadi. Seknim memberikannya kepada Nevim. Jadi posisinya Seknim itu di atas Nevim. Secara urutan waktu. Karena setelah institusi Taurah itu diselenggarakan oleh Musa lewat upacara-upacara kurban di kemah Israel itu sebelum munculnya bait Allah pada zaman Raja Daud. Itu pelayanan kurban selalu melibatkan para tua-tua Israel ini, 70 tua-tua Israel ini. Dan para Seknim memberikannya kepada para Nevim, para nabi. Lalu para Nevim memberikannya, nabi-nabi memberikannya kepada Enas Knesset Hagedolah, kepada orang yang bertugas di mahkamah agama. Dan kitab Torah itu berfungsi satu, dia sebagai putusan untuk pengadilan, ya. Jadi sebagai hukum atau undang-undang untuk memutuskan sesuatu, makanya namanya Torah. Hukum positif, dalam arti hukum positif. Yang kedua, sebagai bahan untuk mengajar para murid, para talmid, ya. Talmid, makanya muncul kata Talmud, ya, Talmudim. Itu murid Talmidim, murid-murid. Dan membangun pagar mengelilingi Torah. Artinya membangun perilaku etis supaya kita tidak menjurus kepada perbuatan dosa. Maka sebelum kamu berzina, tahanlah matamu, ya, supaya kamu tidak mengingini seorang wanita ketika kita memandang terus-menerus sampai menimbulkan nafsu birahi. Ini namanya membangun pagar mengelilingi Taurat. Jadi jelas para Seknim ini penting sekali yang disebut sebagai Sif'im mi sekni Yisrael. 70 dari tua-tua Israel. Nah karena pola orang Yahudi seperti ini, dan ini disebutkan dalam traktat yang namanya Gitin, itu bagian dari Talmud, yang sebetulnya itu menafsir dari bilangan 28 ayat 18. Setiap orang Yahudi pada hari-hari perayaan yang penting, mereka semua menjadi utusan, menjadi duta, menjadi saliyah. Dan kemudian dikhususkan 70 atau Sif'im, mi sekni Israel, 70 dari tua-tua Israel tadi. Nah oleh karena itu di sini penting, kenapa polanya Yesus itu pertama 12 rasul dan 70 murid. Kalau di dalam gereja barat hanya dikenal dengan 70 murid. Tapi di gereja timur dipandang 70 rasul juga. Karena rasul yang pertama itu adalah mereka yang langsung mewakili 12 suku Israel. Itu angka simbolik untuk 12 suku Israel sebagai Israel baru. Karena Israel yang lama dengan umat perjanjian lama, 12 suku Israel. Kemudian Israel yang baru itu adalah gereja.
yang diwakili dengan angka 12 tadi. Kemudian angka 70 murid di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 itu mewarisi pola pemikiran orang Yahudi tentang Sib'im Misek Ni Israel tadi. 70 dari tua-tua Israel tadi. Makanya ada 70 murid. Lah, rasul dalam makna saliyah atau salihah inilah yang dimaksudkan dalam Alkitab, khususnya Ibrani pasal 3 ayat 1 yang berbicara tentang institusi korban di Bait Allah, dan di mana korban-korban yang dulu dilayankan oleh para imam itu telah digenapi dalam Yesus. Maka Yesus adalah imam besar perjanjian baru. Dia Kohen Hagadol Librit Hakadasa, imam besar untuk perjanjian baru. Nah, makna ini tentu tidak bisa dipaksakan untuk kita melihat dari sudut pandang agama lain. Apa sebabnya Yesus disebut rasul? Ya karena Yesus itu adalah pengantara perjanjian baru. Dialah umat perjanjian baru. Dan Musa itu adalah Seliyah, utusan Tuhan. Meskipun dia digelari dengan gelar yang lebih populer yaitu Revenu, our master, guru besar kami, Musa alaihi shalom, shalom baginya. Musa itu adalah our master. Dia gambarnya sebagai kepalanya para saliyah. Sementara institusi korban atau lembaga korban Bait Allah ini harus dilaksanakan oleh Imam Harun. Karena Harun berasal dari suku Lewi seperti Musa, dia menjadi keturunannya menjadi imam besar yang berhak untuk melayani korban penebusan dosa. Lah maknanya ini, maka imamatnya disebut imamat Harun. Nah, Yesus tidak berasal dari Harun, dia keturunan Yehuda. Maka keimamatan dia menjadi keimamatan yang berarti sangat khusus. Maka disebut rasul itu seperti Musa, Yesus itu Musa yang baru, dan imam besar digabungkan langsung dengan Harun sebagai imam besar. Maka seperti dalam pemahaman gereja mula-mula, Mesias itu bermakna trimatra. Yang pertama imam, nabi, dan raja. Tentu kalau ini diterapkan untuk definisi Islam menjadi lucu. Masa Petrus kok rasul ya, karena kebiasaannya rasul itu untuk Rasulullah Muhammad, Zakaria gitu loh. Jadi kadang-kadang dalam satu dialog-dialog interfaith kita tidak bisa memaksakan definisi Islam kepada Kristen atau kepada Yahudi, apalagi Islam munculnya setelah Yahudi dan Kristen. Tentu kita harus memahami rasul dalam makna yang dipahami oleh gereja mula-mula yang merujuk kepada akar Yahudinya. Nah, kemudian juga penting ini, dalam bahasa Yunani, sebelum zaman Tuhan Yesus, itu Alkitab kita sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, yang dikenal dengan Septuaginta. Itu dilakukan di Alexandria kira-kira tahun 285 sebelum Masehi. Nah, ketika kata rasul, atau di dalam bahasa Ibrani salah, yang artinya mengutus, ini diterjemahkan dengan apostelo, mengutus. Dan utusan itu apostolos. Jadi di sini dalam teks bahasa aslinya Yunani, Yesus disebut apostolos. Karena dia kepalanya para apostolos. Seperti Musa, itu adalah kepalanya para seliyah. Nah, karena itu disebut dengan selihim, kata jamak. 12 rasul itu disebut senim asar selihin. 12 rasul. Ya, 70 rasul itu disebut para tua-tua tadi. Nah, kata Aramaik saliha atau seliha, kata Ibrani saliyah, jamaknya selihim, itu kemudian di dalam Alkitab terjemahan bahasa Ethiopia diterjemahkan dengan hawari. Kita mengenal hawari. Makanya hawariyun atau hawariyin itu terpelihara dalam Al-Quran dan dalam tradisi Islam. Makanya murid-murid Yesus disebut para hawari atau hawariyun. Ini tentu bukan hal yang langsung turun dari langit, tapi dia memiliki celah-celah historis yang sebetulnya bisa dilacak. Dan kita bisa langsung membaca, ya, proses kebahasaan yang terus-menerus. Kita bisa membaca langsung dari teks Ethiopia di Perjanjian Baru, di mana kata hawari itu diterapkan bagi murid-murid Yesus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa meluruskan kesalahpahaman di kalangan beberapa orang
Loh kalau Yesus itu rasul kok kenapa disebut Tuhan? Yesus itu memang Tuhan. Nanti kita akan bahas itu. Bah, sebelum lebih lanjut itu tadi ada sesuatu yang belum clear saya pahami ketika Baba mengatakan bahwa Yesus itu bukan dari suku Lewi. Jadi tidak ada imamat Harun di sana. Lalu berdasarkan imamat siapa Yesus disebut sebagai imam besar? Imamat Melkisedek. Melkisedek ya. Karena kekhususan itu tadi. Kekhususan itu tadi. Ya mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ini. Lebih lanjut menanggapi atau melengkapi atau berarti Yesus itu langsung dari Melkisedek, tidak melalui Lewi tadi ya? Iya, dia keimamatannya menurut pola Melkisedek. Karena Melkisedek itu kan mendahului keimamatan fisik yang didasarkan atas imamat Harun. Karena dia zamannya kan pra Musa, itu zamannya Abraham. Abraham. Iya.